Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat iman Islam, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama masih bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya berjamaah. Salat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam sunnahnya. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat tarawih dan witir, perkenankan kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih akan dipimpin oleh Al-Ustadz Muhammad Yusuf Al-Hafidh. Penceramah pada malam hari ini disampaikan oleh Bapak Syarifuddin, Dewan Syuro Masjid Al-Ikhlas, dengan tema menyambut Idul Fitri. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya, laporan keuangan tanggal 12 Maret 2026 sebesar Rp7.509.000. Masukan tanggal 13 Maret 2026 sebesar Rp1.017.000. Pengeluaran sebesar Rp500.000, sehingga saldo per tanggal 14 Maret 2026 sebesar Rp8.026.000. Atas amal jariah para jamaah sekalian, kami dari DKM Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari DKM Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan buka puasa bersama, bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu jamaah sekalian berkenan memberikan infaknya, dipersilahkan bisa menghubungi Bapak Haji Yudi dan Bapak Adam Usmanto serta Ibu Hajah Indrawati. DKM Masjid Al-Ikhlas mengadakan itikaf dan qiyamul lail pada pagi ini yang akan dimulai pukul 2.45 yang dipimpin oleh Al-Ustadz Imam Ibrahim Al-Qasam Al-Hafidh. Untuk itu kami mengundang dan mengajak para jamaah untuk hadir dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin. Kesempatan terbatas kepada dermawan yang ingin berdonasi untuk sahur bersama di Masjid Al-Ikhlas di 10 malam hari terakhir Ramadan. Alhamdulillah sampai saat ini tersisa satu kuota lagi, yaitu di malam 30 Ramadan. Masjid Al-Ikhlas menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat fitrah dan zakat mal, bisa mendatangi roket yang telah kami sediakan. Untuk zakat fitrah beras sebanyak 3,5 liter atau 3 kg, dan bisa berupa uang sebesar Rp55.000 per jiwa. Qadarullah, kajian Ahad pagi ditiadakan sesuai jadwal Kiai Haji Ali Fatoni MA Al-Hafiz, namun beliau berhalangan untuk dapat hadir. Imbauan diharapkan kepada para jamaah sekalian untuk menjaga dan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan sholat tarawih dengan mematikan dan menonaktifkan suara dari ponsel, menjaga dan mengkondisikan putra-putrinya bagi yang membawa anak-anak. Demikianlah maklumat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi sayyidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Isya dan Tarawih, Bapak dan Ibu, marilah kita senantiasa mengagungkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan kepada kita sedemikian banyak nikmat, jauh lebih banyak nikmat
yang telah kita terima dibandingkan kesadaran dan kesanggupan kita untuk bersyukur pada Allah. Dan marilah kita berterima kasih kepadanya atas nikmat yang paling istimewa yang bisa diterima oleh manusia. Alhamdulillah, kita termasuk yang mendapatkannya. Itulah nikmat iman dan Islam, yang dengannya hidup kita menjadi jelas, lurus, bermakna, serta selamat di dunia maupun di akhirat. Dan marilah kita berterima kasih pula kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehat walafiat, nikmat yang memudahkan dan melancarkan segenap urusan hidup kita di dunia ini. Semoga kesehatan kita kian mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sekalian untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan melalui ucapan salawat dan salam kita kepada manusia-manusia pilihan yang mengajarkan kita hakikat iman dan Islam. Imanul muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa, dan qaidil mujahidin, panglima parang mujahid yang sebenar-benarnya, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa hingga akhir zaman. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir di tempat yang baik ini di Masjid Al-Ikhlas ini dipandang Allah Subhanahu wa taala layak dihimpun bersama mereka dalam kafilah panjang penuh berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang kami muliakan, biasanya hari-hari menjelang Idul Fitri, biasanya yang paling sibuk adalah kaum muslimah atau emak-emak. Mulai dari mempersiapkan interior rumah yang ingin tampil beda di saat hari raya, dan mempersiapkan makanan atau kue-kue kecil, dan merancang busana untuk hari raya. Bagi yang mudik, telah bersiap juga mengepak dan mempersiapkan segala sesuatu yang harus dibawa. Pokoknya hiruk pikuk urusan duniawi mengisi hari-hari menjelang Lebaran. Apa sebenarnya makna Idul Fitri bagi seorang muslim atau muslimah? Ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Idul Fitri bermakna sebagai hari kemenangan bagi kita yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah mampu melawan hawa nafsu selama sebulan penuh dan telah menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas hanya karena Allah taala. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa pada malam Idul Fitri disebut malam pemberian hadiah. Allah berseru kepada malaikatnya, "Aku bersaksi, wahai malaikatku, bahwa aku telah memberikan pahala puasa hamba-hambaku dan pahala solat-solat mereka, dan aku limpahkan kepada mereka ridho dan ampunanku." Yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah puasa kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti jawabannya adalah wallahu alam. Tapi setidaknya menurut para ulama ada indikasi yang menjadi tolak ukur apakah puasa seseorang diterima atau tidak. Indikasi yang pertama adalah ketika tingkat kualitas kesolehannya seorang tersebut bertambah baik. Dan kedua,
jiwanya selalu diliputi oleh keimanannya. Dan yang ketiga, keterikatannya terhadap hukum syara makin meningkat baik secara individu maupun kehidupan sosialnya. Idul Fitri juga memakna sebagai hari kemenangan sejati bagi yang benar dan melakukan penghayatan pengamalan selama bulan Ramadan, sehingga mengantarkan kepada pribadi yang fitri atau kembali kepada fitrahnya yang bersih, suci bagaikan kain putih yang belum terkotori oleh noda. Meskipun pada detik-detik menjelang Idul Fitri ini, para muslimah atau lebih tepatnya para emak-emak atau ibu-ibu atau istri-istri disibukkan dengan urusan rumah tangganya yang bersifat duniawi. Tapi bukan berarti melalaikan urusan nahrawinya. Justru disinilah tantangannya. Muslimah ditantang untuk mampu mengatur waktunya dengan baik sehingga antara kesibukan rumah tangga dan ibadah kepada Allah Ta'ala tetap berjalan seimbang. Jangan sampai momen baik ini terlewatkan tanpa melakukan aktivitas yang berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sempatkanlah untuk mengevaluasi diri atau mutaba'ah dan mengkalkulasi keburukan diri sendiri dan memikirkan seberapa banyak kebaikan-kebaikan yang belum dilakukan atau muhasabah. Jadikanlah Idul Fitri sebagai ajang tasakur, mengasah kepekaan sosial dan refleksi diri untuk lebih mendekatkan kita kepada Sang Khalik. Di negeri ini ada tradisi silaturahmi setiap perayaan Hari Raya Idul Fitri, sebuah tradisi yang kelak untuk dilestarikan, saling mengunjungi, saling bermaaf-maafan dengan sanak saudara, teman sejawat, tetangga, mitra kerja, atasan dan bawahan. Selain menggugurkan dosa-dosa, tentunya tradisi ini akan menyambungkan kembali tali silaturahmi, mempererat persaudaraan dan semakin meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Mudah-mudahan Idul Fitri kali ini menjadikan kita hamba yang baik, mempunyai semangat baru dan lahir sebagai sosok baru seperti kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu yang penuh dengan keindahan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk itu saya mengingatkan diri saya dari orang lain. Betulkan saya jika saya salah. Sesungguhnya yang baik dan benar dari Allah, dan yang buruk itu berlaku dengan seizinnya. Tapi di atas kelemahan diri saya sendiri, doakan agar kita sama-sama mendapatkan maghfirah baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.